moment he landed in Miami, he drives himself to the supermarket. Wah, jelas bisa menggemparkan Eropa. Begini pernyataan mengejutkan David Beckham jelang timnas Indonesia melawan Arab Saudi di round 4. Bongkar rahasia aib dan kelemahan Arab Saudi sampai yakin timnas Indonesia begini. Benarkah? Nah, ini baru super top Marco Top. Patrick Kluivert ambil keputusan cerdas jelang laga krusial. Apakah sebut oleh Romeni fit 100% dan siap cetak hat-trick lawan Saudi kah? Yuk simak video sampai selesai. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web fiksi Garuda, dikabarkan bahwa tepat hari ini, jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat antara Timnas Indonesia dan Arab Saudi, legenda sepak bola dunia David Beckham memberikan pernyataan penuh percaya diri terkait peluang Indonesia untuk lolos ke turnamen sepak bola terbesar di dunia. Dalam wawancara eksklusif bersama media Amerika Serikat, The American News, Beckham memuji revolusi besar yang tengah dialami oleh Timnas Indonesia dan memberikan sejumlah saran serta peringatan kepada pelatih Patrick Kluivert dan para pemain. Beckham yang dikenal sebagai salah satu pemain terbaik dunia sepanjang sepak bola tidak bisa menutupi rasa kagumnya terhadap perkembangan pesat yang terjadi di Timnas Indonesia. Saya sangat terkesan dengan apa yang telah dilakukan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mereka mengalami revolusi besar terutama dengan kedatangan pemain-pemain naturalisasi berkualitas tinggi yang sudah bermain di liga-liga top Eropa, ujar Beckham dengan penuh semangat. Pemain-pemain seperti Jay Itzes, Calvin Verdong, dan Kevin Dix menjadi sorotan khusus Beckham. Ketiganya kini bermain di kompetisi top Eropa dan memiliki pengalaman internasional yang sangat berharga. Jay Itzes misalnya adalah pemain yang sangat berbakat dan memiliki potensi besar. Begitu juga dengan Calvin Verdong dan Kevin Dix yang membawa kualitas Eropa ke dalam permainan Indonesia, lanjut Beckham. Melihat kualitas yang ada di dalam tim, Beckham sangat yakin bahwa Timnas Indonesia memiliki potensi untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saya yakin mereka bisa mengalahkan tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Irak dan melangkah ke turnamen yang mereka impikan selama ini, tuturnya dengan percaya diri. Beckham juga mengungkapkan bahwa dia mengikuti dengan cermat perjalanan Timnas Indonesia dan ia merasa optimis melihat kemampuan tim yang kini semakin berkembang pesat. Namun, meski penuh pujian terhadap Indonesia, Beckham tidak segan untuk memberikan peringatan mengenai tim lawan, terutama Arab Saudi. Menurutnya, tim yang berjuluk Al Saud ini dikenal memiliki pendekatan yang licik dalam perjuangannya menuju Piala Dunia. Beckham menyebutkan bahwa Arab Saudi akan melakukan segala cara untuk memastikan mereka lolos ke turnamen tersebut, bahkan jika itu berarti menggunakan metode yang kurang etis. Arab Saudi adalah negara yang sangat ambisius dan mereka akan melakukan apapun untuk mencapai Piala Dunia, bahkan jika itu berarti menggunakan cara-cara yang licik. Anda harus waspada terhadap permainan mafia dan pengaruh luar yang mungkin ada, terutama terkait dengan keputusan-keputusan wasit yang bisa mempengaruhi hasil pertandingan, tegas Beckham. Menurut Beckham, dirinya memiliki informasi yang cukup mengenai praktik-praktik kontroversial yang mungkin terjadi di sepak bola internasional. Saya tahu persis bagaimana Presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi telah bekerja sama dengan perusahaan besar seperti Aramco yang kini menjadi sponsor utama Piala Dunia 2026. Aramco tentu memiliki pengaruh yang besar dan saya
saya tidak bisa menutup mata terhadap kemungkinan adanya tekanan kepada FIFA, ungkap Beckham. Beckham memperingatkan timnas Indonesia untuk tetap fokus pada permainan mereka dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal yang bisa mengganggu pertandingan. Para pemain harus tetap berkonsentrasi penuh pada permainan, jangan sampai teralihkan dengan keputusan-keputusan yang tidak adil atau strategi yang tidak sportif dari lawan. David Beckham juga memberikan pandangan yang cukup tajam mengenai bagaimana cara terbaik untuk menghadapi Arab Saudi di lapangan. Sebagai mantan pemain yang telah bertanding melawan tim-tim dari berbagai negara, Beckham sangat paham bagaimana cara mengalahkan Arab Saudi. Kunci untuk mengalahkan Arab Saudi itu sangat mudah. Biarkan mereka menguasai bola sebanyak mungkin, tetapi jangan beri mereka kesempatan untuk melakukan serangan yang terorganisir. Mereka sangat rapuh dalam hal pertahanan dan itu adalah kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia, jelas Beckham. Menurut Beckham, Arab Saudi cenderung bermain dengan tekanan tinggi di awal pertandingan, namun mereka sangat mudah kehilangan keseimbangan jika lawan bisa mempertahankan pertahanan yang solid dan melakukan serangan balik cepat. Timnas Indonesia harus memanfaatkan kecepatan dan kelincahan pemain seperti Jay Itzes dan Ricky Kambuaya untuk menyerang balik. Jika bisa melakukan serangan cepat, saya yakin Indonesia bisa meraih kemenangan, tambah Beckham. Sebagai seorang legenda yang sangat berpengalaman dalam dunia sepak bola, Beckham juga memberikan saran taktis kepada pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Saya sangat menghormati Kluivert, tetapi saya ingin memberikan sedikit masukan. Jangan terlalu terikat pada formasi 4-3-3 yang lebih mengutamakan penguasaan bola seperti yang biasa diterapkan di Belanda. Itu bisa menjadi bumerang jika menghadapi tim seperti Arab Saudi, ungkap Beckham. Sebagai alternatif, Beckham menyarankan agar Kluivert menggunakan formasi 3-4-3 dengan menempatkan 3 pemain belakang yang solid, yakni Jay Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho untuk mengawal serangan lawan. Formasi 3-4-3 dengan 3 bek tengah ini bisa memberikan kestabilan pertahanan yang solid, sementara para pemain sayap seperti Dendi Sulistiawan dan Ricky Kambuaya bisa bergerak cepat untuk menyerang. Dan yang terpenting, tetap fokus pada serangan balik yang cepat. Jika Indonesia bisa bermain dengan cara ini, kemenangan 2-0 yang mereka raih atas Arab Saudi awal tahun ini bisa terulang, ujar Beckham. Tidak hanya memberikan dukungan moral melalui kata-kata, Beckham juga memastikan akan hadir langsung di Arab Saudi untuk mendukung timnas Indonesia. Saya kenal Erick Thohir dengan baik dan saya tahu betapa besar tekadnya untuk memajukan sepak bola Indonesia. Saya berjanji akan datang ke Arab Saudi untuk memberikan dukungan langsung kepada timnas Indonesia, tegas Beckham. Beckham mengungkapkan bahwa kedatangannya ke Arab Saudi bukan hanya sebagai bentuk dukungan pribadi, tetapi juga untuk membangun hubungan yang lebih erat antara Inggris dan Indonesia dalam dunia sepak bola. Saya ingin Indonesia bisa lebih dikenal di kancah internasional dan saya berharap bisa melihat mereka bertanding melawan Inggris di Piala Dunia 2026 nanti. Itu akan menjadi momen yang luar biasa bagi saya dan semua orang yang mencintai sepak bola, ujar Beckham dengan senyum lebar. Beckham juga menambahkan bahwa meskipun Inggris adalah tim yang sangat kuat, dia percaya bahwa Indonesia akan memberikan kejutan besar di Piala Dunia 2026. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi saya sangat yakin Indonesia bisa menembus babak-babak berikutnya di Piala 2026. Saya akan selalu mendukung mereka, tambah Beckham.
Dengan keyakinan penuh, David Beckham meninggalkan pesan yang sangat berpengaruh bagi timnas Indonesia dan para pendukungnya. Ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk menunjukkan potensi mereka di dunia sepak bola internasional. Mereka telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir dan saya percaya mereka bisa mengalahkan Arab Saudi dan Irak untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jangan ragu, Indonesia bisa melakukannya, tutup Beckham dengan penuh semangat. Sementara itu, timnas Indonesia sendiri telah mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi tantangan besar melawan Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada akhir pekan ini di Jeddah. Dukungan dari legenda seperti David Beckham tentu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk memberikan penampilan terbaik mereka di pertandingan yang sangat menentukan ini. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Timnas Indonesia telah menggelar pemusatan latihan di Jeddah, Arab Saudi sejak Jumat malam. Latihan dipimpin pelatih Patrick Kluivert dan para asisten pelatih. Latihan Timnas Indonesia baru diikuti para pemain yang membela klub tanah air, ditambah pemain Oxford United, Ole Romeni. Ole Romeni yang baru pulih dari cedera bahkan Tapa sudah bisa mengikuti menu latihan yang diberikan tim pelatih. Meski demikian, pelatih Patrick Kluivert mengaku masih perlu memantau kondisi Ole Romeni. Kluivert tak ingin terburu-buru untuk bisa memainkan Ole untuk mencegah sang pemain kembali cedera. Ole is he's on the right turn. We have to look how the reaction is on the training for today, and that's the most important thing. I'm very happy that I see Ole back on the pitch. So we were very careful with him. Ole Romeni absen membela timnas Indonesia di laga FIFA Matchday pada September lalu akibat cedera. Musim ini, Ole bahkan belum membela klubnya Oxford United sama sekali. Ole Romeni mendapat cedera akibat tackle keras pemain Arema Paulinho di Piala Presiden 2025. Sebagian besar pemain timnas Indonesia sudah berada di Jeddah, Arab Saudi sebelum berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bergabung dalam grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda akan menantang Arab Saudi pada 9 Oktober mendatang dan berhadapan dengan Irak pada 12 Oktober. Para pemain timnas Indonesia pun tampak bersemangat menyambut dua laga krusial di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk bek senior Jordi Amat. Jordi Amat tidak memungkiri jika timnas Arab Saudi dan Irak adalah lawan yang kuat, apalagi dengan status Green Falcons yang merupakan tuan rumah. Namun, Jordi Amat merasa timnas Indonesia sangat siap. Mereka sangat bersemangat untuk membuat kejutan dan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia berkekuatan 30 pemain. Para penggawat skuad Garuda itu berasal dari berbagai klub dan latar belakang. Jordi Amat yang saat ini berusia 33 tahun menjadi pemain tertua di skuad timnas Indonesia. Meski tidak lagi muda, Jordi Amat memang masih dibutuhkan di skuad tim Garuda. Kecepatannya memang sudah menurun jika dibandingkan 5 atau 6 tahun lalu. Namun, pengalaman dan kepemimpinan pemain kelahiran Spanyol ini masih sangat dibutuhkan. Turnamen legendaris di kancah sepak bola nasional kembali digelar. Liga Sepak Bola Karyawan atau Gala Karya 2025 resmi bergulir di Stadion Sumantri Brojonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan, yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 12 Oktober mendatang. Perhelatan ini akan menjadi ajang adu gengsi bagi 13 tim korporasi dan instansi dari berbagai provinsi, mulai dari Papua hingga Banten. Ajang ini merupakan sebagai wadah aspirasi bagi karyawan yang memiliki bakat sepak bola, sekaligus sarana untuk menjalin silaturahmi antar korporasi. Pada pembukaan ini dihadiri oleh pembina Yayasan Gala Karya Indonesia yang juga menjabat sebagai pengurus Kadin Indonesia bidang perencanaan nasional mengurus pemuda dan olahraga, mengatakan bahwa Gala Karya bukan sekedar turnamen. Ini adalah platform strategi untuk mendukung program pemerintah dan sektor industri secara simultan. Investasi terbaik bagi sebuah korporasi adalah sumber daya manusia yang bugar dan produktif. Gala Karya itu sebuah cerminan sebuah bangsa yang besar, di mana 13 tim yang bertanding itu adalah sebuah momen untuk mengingatkan kembali tentang kesehatan,
kebugaran, dan outputnya adalah produktivitas bekerja. Nah, kita berharap juga dan kita membantu stakeholder, khususnya BPJS, di mana tanggungan BPJS semakin besar tingkat klaimnya, itu menunjukkan karyawan ataupun masyarakat banyak yang sakit. Nah, bagaimana untuk menurunkan angka-angka itu, membantu fiskal negara kita dengan cara berolahraga. Selain itu, Bupati Manokwari Selatan, Bernard Mandacan juga menyampaikan rasa syukur bahwa tim dari Papua Barat bisa ikut berpartisipasi pada Gala Karya 2025 ini. Dan juga berpesan agar tim bisa bermain dengan baik sehingga ke depan bisa bermain lagi. Agenda ini sempat tertunda, tapi hari ini bisa dilaksanakan kembali, puji Tuhan. Dan kami dari Kabupaten baru dimekarkan di Provinsi Papua Barat, kami juga ambil bagian, puji Tuhan. Ya, semua cara Tuhan untuk kami bisa ikut menyertakan anak-anak kami, adik-adik kami bisa hadir di sini untuk bermain. Terima kasih untuk PSSI dan semua panitia yang terlibat hari ini. Terima kasih. Iya, pesan saya untuk tim dari Papua Barat, bermain dengan baik sehingga ke depan masih bisa bermain lagi. Dengan semangat fair play, Gala Karya 2025 diharapkan menjadi simbol kebersamaan para pekerja Indonesia, baik di lingkungan kerja maupun di lapangan hijau. Dari ajang inilah semangat sportivitas serta kerjasama tim yang lahir di lapangan dapat berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja dan meneguhkan semangat gotong royong untuk kemajuan bangsa. Debut kompetisi golf bertajuk Jakarta International Championship 2025 telah sukses digelar. Pertandingan yang telah berlangsung dari tanggal 2 hingga 5 Oktober ini diikuti sebanyak 150 pegolf dari 30 negara termasuk Jepang, Thailand, Amerika Serikat, Australia, dan tentunya tuan rumah Indonesia. Dalam laga final yang berlangsung di Damai Indah Golf Jakarta Utara, pegolf asal Australia Wade Ormsby berhasil mencatatkan diri sebagai pemenang pertama di Jakarta International Championship. Pegolf berusia 45 tahun itu berhasil mengatasi perlawanan Scott Vincent dalam playoff sudden death. Keduanya harus bertarung kembali di babak playoff setelah sama-sama membukukan skor total 268. Namun Ormsby mampu mengatasi Vincent dalam pertarungan satu hole saja. Ormsby mengatakan ia hanya ingin bermain dengan baik dan melanjutkan karirnya, serta menghargai kesempatan untuk bermain di grup terakhir di acara besar ini. You just want to play well, and I'm obviously getting on in my career, and still cherish those opportunities to play in last groups and big events, and I was just trying to enjoy it out there today, and there was a bit of a grind in the wind, and yeah, I'm looking forward to the next race now, so I can kind of enjoy it. I love Hong Kong, it's always been a happy hunting ground for me. Saudi, growing up in all those events now, so I'm really looking forward to having a good run through Christmas and see if I can push my way up those rankings. Jakarta International Championship yang menjadi bagian dalam kalender ASEAN Tour mendapatkan antusiasme dan apresiasi tinggi dari pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kebanggaan Pemprov DKI Jakarta ini pun makin lengkap dengan kesuksesan 3 pegolf Indonesia yang berhasil lolos cut. 3 pegolf tersebut yakni Kevin Akbar, Jonathan Wijono, dan Gabriel Hansel Hari. Dengan diadakannya kompetisi ini diharapkan Indonesia dapat dikenal sebagai Java Chess Tournament 2025 dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi Grandmaster Utut Adianto. Turnamen yang berlangsung selama 5 hari dari tanggal 5 sampai 9 Oktober digelar di Gedung Serbaguna KONI Senayan, Jakarta. Mempertandingkan catur standar dan catur kilat, Java Chess Tournament melibatkan pecatur dari 26 provinsi dan pecatur mancanegara yakni Jepang, Filipina, dan Kazakhstan. Pihak penyelenggara berharap Java Chess Tournament bisa melahirkan pecatur handal yang mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah dunia. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PB Percasi Grandmaster Utut Adianto. Ia berharap Java Chess Tournament dapat memberikan arti penting bagi perkembangan dan prestasi catur di Indonesia. Saya bersyukur bahwa kerjasama ini berjalan udah lebih seperempat abad. Yang udah baru 2 kali aja bahasanya anak-anak pekong, pecah kongsi. Tapi mudah-mudahan bukan soal kongsi, tapi ini konsep membina. Yang namanya pembinaan itu tuh memang panjang. Pembinaan itu pasti ada tata nilai, ada konsistensi, dan juga ada selalu evaluasi.
mana yang keliru, mana yang kita perbaiki. Kami tetap membina melewati kegiatan Java for Kids. Jadi di tahun 2024 sampai tahun 2025 itu ada sejumlah siswa dari sekolah dasar negeri kurang lebih 2.700 sekian untuk kemudian ada pelatihan baik itu offline maupun online. Dan kalau siswa-siswa ini memang kemudian di tahapan-tahapan berikutnya menurut Percasi itu sudah lolos seleksi, ya terus aja Java akan terus sampai anak ini mungkin seperti Susanto Megaranto, karena Susanto Megaranto awalnya juga seperti itu. Pada Java Chess Turnamen yang memperebutkan total hadiah Rp209.150.000 juga dimeriahkan dui tarung antara pecatur Indonesia Grandmaster Susanto Megaranto menghadapi pecatur Filipina Daniel Quizon. Sementara itu di kategori Women International Master, pecatur putri Indonesia Safira Devi Harvesa menghadapi pecatur asal Kazakhstan Amina Khairbekova. Pertandingan ini menjadi ajang pembuktian kualitas dan daya saing pecatur Indonesia di kancah internasional. Khatkan Catur, Java juga menggelar Fun Games Challenge 2025 di kawasan Car Free Day. Kegiatan yang menggelar catur simultan dengan menyiapkan 20 meja melibatkan masyarakat umum dan pemain catur dengan melawan Nitirta Chandra dan dua pecatur putri yakni Women International Master Safira Devi Harvesa dan pecatur asal Kazakhstan Women International Master Amina Khairbekova. Dari 20 peserta terdapat dua yang berhasil memenangkan pertandingan yakni pecatur asal DKI Jakarta, Madeus, dan pecatur asal Minahasa, Evander. Kemeriahan Fun Games Challenge yang digelar di Car Free Day, pihak penyelenggara berharap catur akan semakin maju baik pengembangannya maupun prestasinya. Saya rasa saya sangat senang sekali Mas bahwa Fun Game ini diikuti juga cukup banyak peserta dan tujuannya juga untuk memberikan edukasi atau memasyarakatan catur lah istilahnya. Jadi supaya masyarakat lebih banyak mengenal dengan catur, karena saya melihat sebenarnya di masyarakat Indonesia itu banyak sekali yang bisa bermain catur sebenarnya, tapi mungkin nggak ada salurannya gitu. Dan juga kebetulan kan ini dalam rangka Java Chess Festival ya ke-15. Sementara itu, selain menggelar catur simultan, Java Fun Games juga memainkan catur buta dengan melawan Grandmaster Indonesia Susanto Megaranto. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke orang lain.